你能说说为什么现在去中国留学吗？你是如何加入lingkar pengajian Beijing 的？我觉得为什么我选择这个在中国留学，因为在中国的话，我觉得是比较好的，因为我中国人在我的嗯，国家就是印度尼西亚就是很多的吧。还有一对对对。天是在 lingkar pengajian Beijing 中你担任什么？在北京市古兰经哦，印尼古兰经协会。Kalau kemarin Intan silaturahmi dengan organisasi Buddhis yang ada di Tiongkok sana, hari ini Intan mau silaturahmi dengan organisasi Muslim yang ada di Beijing, yaitu LPB, Lingkar Pengajian Beijing. Yuk ikuti bincang-bincang Intan sama teman-teman Muslim yang ada di Beijing. Kemarin kan baru Idul Adha tuh, mereka itu ngapain aja, sama nggak kegiatannya sama di Indonesia. Buat teman-teman Muslim yang ada rencana untuk studi ke Beijing, boleh banget dong kalau ikut LPB, malah disarankan. Gimana cara ikut LPB? Mau tanya-tanya dulu boleh nggak? Boleh banget. Di deskripsi itu sudah ada link IG, link YouTube, sama link Facebook. Silakan dikepoin. Oke, langsung mulai aja ya bincang-bincangnya. Dajan ni hao, namaku Intan. Selamat datang di channel aku, Dynasty. Buat teman-teman yang suka sama kaos yang Intan pakai, untuk bulan ini rilis custom marga. Ini marganya Intan. Bisa di custom sama marganya teman-teman. Nggak harus marga, mau full name juga boleh. Kalau full name bentuknya kayak gini. Bisa peletakannya di punggung atau di dada. Untuk model kaosnya sendiri ada yang standar. Kalau yang standar ini hancurnya warna putih. Ada yang warna emas dan yang Intan pakai ini glow in the dark. Open PO sampai tanggal 9 Juli. Available di Shopee dan di Tokped. Linknya Intan taruh di deskripsi. Selain nama marga, ada juga karakter-karakter tokoh Chongpo yang lain seperti Wan Yu, Zhuge Liang, Cao Celung, Liu Tiga Bersaudara, Dewi Kuan Im, Kera Sakti, Jazbao, dan lain sebagainya. Jangan sampai kelewatan ya. Okay, let's start. Selamat malam, hari ini Intan ditemenin sama teman-teman mahasiswa di Beijing yang bergabung dalam LPB atau Lingkar Pengajian Beijing. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Barusan Hari Raya Idul Adha ya, selamat Hari Raya Idul Adha. Terima Mungkin kasih. Terima Happy kasih. Eid Mubarak. Mungkin Mbak Sita bisa menjelaskan apa toh itu Lingkar Pengajian Beijing? Lingkar Pengajian Beijing itu merupakan suatu organisasi ukhuwah masyarakat Indonesia, khususnya itu di kota Beijing, China. Nah, organisasi ini bertujuan untuk mempererat lagi ikatan tali silaturahmi masyarakat Indonesia, Muslim, khususnya Muslim Indonesia yang ada di Beijing, China. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan Lingkar Pengajian Beijing ini didirikan pada tanggal 29 Desember 2012 di Beijing, seperti itu. Atas dasar itikad dari teman-teman mahasiswa yang memang butuh sarana untuk kumpul bareng, silaturahim bareng, berbicara bareng. Dan di Cina kan memang mayoritas, ya minoritas, Muslimnya itu minoritas. Jadi selama di sini jadi kita terjaga dengan agama kita kayak gitu, yaitu Muslim Islam kayak gitu sih. Oh, oke. Ini kan teman-teman sudah lama nih tinggal di Beijing. Intan pengen ngetes sih. Intan mau ngetes Mas Narman dulu dah, yang merupakan Boleh, boleh. ketuanya LPB. 你能说说为什么现在去中国留学吗？你是如何加入 lingkar pengajian Beijing 的？我觉得为什么我选择这个在中国留学，因为
在中国的话，我觉得是比较好的，因为中国人在我的国家就是印度尼西亚就是很多的吧，所以我应该选择中国比较好的吧，因为中国人在印度尼西亚比较多，然后如果我去中国留学，然后我学习中文，然后回来的时候我可以看他们说话交流沟通，然后我可以做翻译的吧，然后所以我可以跟他们能帮助他们跟印尼人不会说中文，所以我可以跟他们翻译一下这样的。我的目标是跟中国和印尼有关系的好，是这样的。哇，然后还有一件事，还有一对件事，在lingkar pengajian 北京中，你担任什么？在北京市古兰经哦，印尼古兰经协会，我觉得我们是所有穆斯林的在北京，应该是在一起见面的，跟他们交流关于古兰经，交流沟通，还有其他的事情，我们应该是很紧密，是这样的。所以关系很紧密，是这样。因为我们有宗教就是穆斯林的，所以应该是我们所有的穆斯林在北京应该是可以是见面，应该有选择，这个是组织是北京市印尼古兰经协会，是这样。wow, lebih Cina dari saya tuh. Buat teman-teman yang nggak ngerti itu tadi, Intan tanya ke Mas Narman yang merupakan ketua dari LPB ini, kenapa kok studi di Tiongkok dan gimana ceritanya bisa join LPB. Itu tadi sama Mas Narman, sekalian sama teman-temannya Mas Narman. Bagaimana sama Kak Sinta, kenapa kok milih studi di Tiongkok dan gimana ceritanya bisa join LPB? Awalnya itu kenapa pilihnya Tiongkok karena dapat beasiswa yang pasti utamanya. Kapan lagi gitu bisa kuliah di luar negeri dengan alhamdulillah full beasiswa sampai tamat. Wow. Terus mungkin bisa melatih kita juga menjadi lebih mandiri karena di Indonesia kan selalu sama orang tua. Jadi belajar mandiri pertama, yang kedua belajar budaya baru, terus yang ketiga belajar bahasa baru dan pengalaman baru tentunya untuk studi di luar negeri ya. Terus kenapa LPB? Bisa join LPB. Gimana bisa join LPB kemarin? Kemarin itu sebelum datang ke Indonesia itu kan sebelum datang ke China mikirnya kan karena komunitas Muslim di China itu sangat sedikit, jadi sebenarnya agak khawatir juga karena takutnya nanti sholatnya, gimana makanan halalnya dan lain-lain gitu. Dan sampai di Beijing ketemulah sama teman-teman senior itu pada bilang, oh Dek, kamu bisa join nih sama LPB karena di sana banyak Muslim di sana semua isinya Muslim Indonesia, maksudnya perkumpulan Muslim Indonesia. Jadi kalau misal kamu mau tahu nih tentang tempat-tempat yang halal di Beijing itu di mana aja sih, terus tempat sholatnya gimana, terus nanti kalau misalnya acara-acara Islam itu di Beijing itu gimana, jadi kamu bisa tahu semua informasinya dari sana kayak gitu. Terus dari diajak temen sih waktu itu, terus akhirnya kumpul ada acara lingkar pengajian Beijing, ikut kumpul di sana. Oh ternyata lihat, wah banyak juga ya ternyata Muslim orang Indonesia yang Muslim terus yang kuliah di Beijing atau berkeluarga gitu. Jadi berasa nggak sendirian gitu, berasa rame, banyak keluarga di sini gitu. Oh, di LPB itu bukan khusus mahasiswa doang, yang berkeluarga juga bisa join LPB? Bisa juga keluarga. Oh, ada berapa anggota di LPB totalnya? Kalau total anggota mungkin Mas lebih paham. Sekitar 20-an, Mbak.
Mm-mm. Oh, 20-an. Itu ada yang Mm-mm. keluarga juga ya, sudahan ya? Ada yang sudah berkeluarga, yang sudah nikah kayak gitu. Seperti yang kita Hmm? ada namanya Mas Gilang. Mas Gilang tuh udah berkeluarga, beliau S3 kayak gitu. S3 yang kuliah di Beijing Sport University. Terus ada yang berkeluarga juga yang jadi penasehat kita di lingkar pengajian Beijing kayak gitu. Beliau S3 semuanya Oh, kayak gitu juga. Gitu. Yang oh mengarahkan oke. seperti itu beliaunya. Oh, kalau Mbak Sinta Hmm. perannya di lingkar pengajian Beijing itu apa? Kalau Sinta sebagai di bidang kajian dan sosial. Jadi kalau misalnya ada kajian-kajian Hmm. mingguan itu, biasanya Sinta sama teman-teman yang satu satu tugas itu mengatur untuk kajiannya bagaimana. Terus siapa yang bertugas sebagai moderator dan lain-lain, itu tugas kita semua. Kajian itu maksudnya acara ngaji gitu ya? Oh, ya, Iya, makasih. ngaji bareng. Oh, ngaji bareng. Oke. Oke, kalau Bang Birul gimana? Gimana ceritanya kok bisa studi di Tiongkok, lah terus kok bisa join LP lingkar pengajian Beijing itu kayak gimana? Jadi cerita saya untuk studi di Tiongkok itu berawal saya dari kelas 2 SMA. Saya sudah Mm-mm. punya niat untuk melanjutkan kuliah di Tiongkok sejak kelas 2 SMA. Waktu itu saya belum ada tujuan, cuman ada sedikit keinginan untuk melanjutkan kuliah di Tiongkok seperti itu. Dan Uh-uh. ketika sudah mempersiapkan dari segala seperti bahasa dan lain sebagainya, dan waktu kelas 3 itu kita sudah mempersiapkan dari bulan Januari, mulai dari pembuatan paspor dan lain sebagainya. Sehingga waktu berangkat tuh pada bulan September, dan bertemu dengan teman-teman Muslim di Tiongkok pada tahun tersebut. Oh, bertemu dengan teman-teman Muslim terus dia ngajakin ikut lingkar pengajian Beijing gitu. Betul. Kita di lingkar pengajian Beijing itu ada namanya, setiap anggota atau teman-teman mahasiswa yang baru ke Beijing, khususnya kita ada namanya program Assalamualaikum Beijing. Oh, uh-uh. Assalamualaikum Beijing ini ya menyambut teman-teman yang baru datang ke Beijing pada khususnya. Itu. Oh, oke. Terus kemarin, terus LPB, lingkar pengajian Beijing ini adanya di kota Beijing doang atau ada di tempat lain? Lingkar pengajian Beijing ini seperti namanya ya hanya ada di Beijing gitu. Tapi ada beberapa organisasi yang mirip Hmm? seperti lingkar pengajian Beijing, itu ada di beberapa kota di Hmm? Shanghai dan yang lain-lain, itu mirip seperti lingkar pengajian Beijing seperti itu. Oh, jadi ada kayak organisasi-organisasi ini, tapi yang di luar Beijing itu ada. Pernah ketemuan nggak sama mereka? Atau pernah Untuk kayak, ketemuan, kalau untuk ketemuan tuh pernah sebenarnya. Kita sempat sebelumnya tuh pada di Shanghai kayak gitu. uh, Di sama Shanghai organisasi kita apa? bertemu. Ya, seperti organisasinya namanya Hima sepertinya. Seperti komunitas kayak gitu. Jadi untuk Uh, organisasi sendiri, organisasi yang ada kemuslimannya hanya di Beijing saja. Di lingkar pengajian Beijing kita udah membentuk menjadi organisasi. Tapi untuk yang di sekitarnya itu hanya lingkup kecil saja karena memang kota-kotanya kecil-kecil saja dan misah-misah seperti itu, jadi tidak terlalu besar. Tapi untuk organisasi yang di Beijing itu udah besar dan itu di bawah naungan dari KBRI Beijing dan Bank Indonesia seperti itu. Dan kita berkunjungnya di Shanghai kayak gitu. Tapi untuk lebih dekatnya kita biasanya online kayak gitu untuk komunikasi lebih. Beberapa komunitas kita adakan secara online kayak gitu, secara daring. oh, oke. Lah terus kemarin kan barusan Idul Adha nih ya. Ini lingkar pengajian Beijing ini ada acara apa pas Idul Adha kemarin?
Untuk acara Idul Adha kemarin, alhamdulillah kita bertemu teman-teman dari Muslim yang ada di Beijing ini. Kita bertemu di Masjid New Jie, sholat bareng, terus makan bareng. Untuk di dekatnya Masjid New Jie itu ada Malatang ya, Malatang dan Lanco Lamien seperti itu. Oh. Jadi kita bareng-bareng setelah sholat kita foto bareng bersama teman-teman semuanya Muslim yang ada di Beijing, Muslim Indonesia, Muslim dari Pakistan, Muslim dari Malaysia. Kita sama-sama bersilaturahim, foto bareng. Terus itu kami foto bareng, ada tulisan lingkar pengajian Beijing. Setelah itu kita lanjut ke makan bareng di Lancolamien, Malatang, kayak gitu bareng-bareng kita komunikasi terkait tentang apapun itu, tentang kegiatan kita dan lain sebagainya. Lalu kita adakan lagi silaturahim bareng lagi kita setelah itu di kampus saya, di kampus UIBI kayak gitu. Buat bahas tentang kegiatan kedepannya seperti apa gitu. Oh, kalau di Indonesia itu kan ada rutinitas kayak ritual kurban gitu ya. Kalau di Beijing waktu Idul Adha juga ada, kurban itu juga ada. Kalau di Beijing kebetulan di Masjid New Jie kemarin sepertinya tidak ada, tapi dengar-dengar di Masjid Qinghe ya, kok ya katanya ada ya kemarin. Untuk kegiatan tersebut sebenarnya ada, tapi tidak pada waktu hari tersebut, tidak langsung pas habis sholat langsung penyembelihan kayak gitu. Jadi ada waktu 3 hari, selama 3 hari ada proses penyembelihannya kayak gitu. Bang Birul nambahin? Seperti itu juga. Sama. Iya, seperti itu juga. Terus iya, jadi tadi mungkin, juga pas Jumatan juga pemberian daging kurban juga. Tadi sempat di Masjid Qinghe juga langsung saya sendiri yang mendapatkan daging kurban langsung, daging sapi ya gitu. Oh. Oke. Kalau Idul Adha di masyarakat sana itu bukan di itu ya lingkar pengajian Beijing, di masyarakat lokal sana itu apa juga ada hingar-bingar kayak di Indonesia gitu? Mungkin Mbak Sinta bisa ngejawab? Oh, Sinta karena pertama kali juga ngerayain Idul Adha di Beijing kan, sebelumnya ini COVID ya, jadi kemarin datang itu untuk acara yang di masyarakat lokalnya kurang paham. Maksudnya kurang tahu lah bagaimana mereka merayakan Idul Adha ini. Cuman hanya yang terlihat sama kita hampir sama lah seperti yang di Indonesia. Cuman hanya saja mungkin ada perbedaannya dari kalau kita di Indonesia kan ada lebih meriah, misalnya setelah sholat itu akan makan bersama dengan keluarga, terus pergi untuk menyembelih ya. Setelah itu mungkin dari ibu-ibunya akan masak bareng di masjid, terus baru bagi-bagi dagingnya. Nah, kalau yang di China, yang di Beijing itu setelah sholat kita kan untuk yang LPB kemarin langsung makan bareng, terus nggak lihat setelahnya gimana mereka. Cuman yang kemarin itu Sinta lihatnya itu mereka makan bareng gitu di sana. Mereka nyiapin kayak kue atau makanan-makanan ringan untuk dimakan bareng di masjid itu. Oh, oke. Kita juga sebelum sholat pun ada prosesi upacara dulu kayak gitu. Jadi semua masjid kalau mau sholat itu upacara pengibaran bendera kayak gitu. Jadi bendera kita sebelum mau masuk ke masjidnya kita harus lihat di depan tuh, di depan, terus kita lihat benderanya di atas dulu, dikibarkan dulu, baru kita bisa masuk kayak gitu. Gitu. Jadi kayak mereka harus berhati-hati dengan, maksudnya kayak tidak terlalu meriahkan karena memang di situ juga dijaga sama polisi juga semuanya. Kita memang benar-benar sebelumnya kan emang belum. Iya, jadi sebelumnya kan memang di tempat itu tidak ada penjagaan, tapi sekarang tuh karena masyarakatnya banyak,
yang merayakan, jadinya akhirnya sama polisi-polisi itu dijaga gitu loh, dijaga ketat kayak gitu. Jadi Oh, untuk hingar-bingarnya terkait itu masih tidak ada, tapi untuk kondisi masyarakatnya tetap bisa mengikuti sholat secara khidmat kayak gitu. selain Idul Adha, kegiatan lingkar pengajian Beijing ini apa aja ya? Mungkin Bang Birul bisa ngejawab. Eh, Lingkar pengajian Beijing itu sendiri kegiatannya itu waktu sebelum COVID itu biasa kita mengadakan kajian di KBRI Beijing. Seperti kajian bulanan, kita mengundang ustadz untuk memberikan sebuah pencerahan untuk mahasiswa-mahasiswa Muslim di Beijing pada khususnya. Ustadznya dari mana? Ustadznya kadang kita undang dari Indonesia, Oh, dari Indonesia. kadang kita juga yang kebetulan backgroundnya itu sebagai ustadz yang sedang studi di Tiongkok gitu, seperti itu. Oke. Dan juga kegiatan-kegiatan kita itu seperti rihlah atau melakukan olahraga bareng, terus juga mengunjungi sebuah masjid untuk kita mengadakan tahsin dan pengajian sedikit gitu, memperbaiki bacaan Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, berbeda lagi setelah COVID, kita kan online, daring gitu. Kita mengadakan sebuah kajian yang dimana kajiannya itu seperti sama juga, tapi berbeda sensasinya gitu, seperti offline dan yang daring. Itu aja sih. Gimana pesan setelah mengikuti lingkar pengajian Beijing? Senang atau enggak? Benefit yang diterima itu apa? Mungkin satu persatu mulai dari Mbak Sinta dulu. Setelah bergabung dalam organisasi LPB ini, tentunya merasa sangat-sangat senang ya Mbak ya, karena dengan Sinta join LPB ini ngerasa bahwa pertama Sinta mendapatkan banyak sekali ilmu yang sebelumnya belum pernah Sinta dapatkan, khususnya itu tentang Muslim, tentang Islam, dan Sinta juga ketemu sama senior-senior teman-teman yang hebat, yang mereka betul-betul menurut Sinta orang yang hebat, tapi mereka sangatlah rendah hati. Terus mereka juga banyak memberi motivasi kepada sesama Muslim, tidak juga sesama Muslim, tapi semua adik-adik yang maupun itu dari agama lain juga mereka semua mengayomi. Nah, Sinta lihat. Terus Sinta juga ketemu teman-teman yang baik. Terus Sinta juga di sini kalau misalnya kesusahan, perlu bantuan, mereka semua cepat tanggap untuk membantu kita gitu. Jadi Sinta sangat senang sekali karena bisa berkesempatan join sama organisasi ini, lingkar pengajian Beijing ini. Pesan Sinta semoga LPB ini nanti ke depannya itu bisa lebih maju, lebih sukses, dan lebih banyak lagi merekrut calon-calon anggota LPB ini nanti ke depannya. Gitu aja. Amin. Ya, oke. Kalau Mas Narman gimana? Ketika masuk di LPB ini alhamdulillah sudah bertahun-tahun ya, sejak tahun 2018 hingga sekarang kita udah mau lulus. Dan kesan-pesannya alhamdulillah seneng banget sih, teman-temannya mendapatkan ilmu yang banyak, ilmu duniawi, ilmu akhirat tuh udah ada semuanya komplit. Dan untuk teman-temannya juga karena kita tuh orang yang berilmu kayak gitu, orang-orang kebanyakan dari orang-orang yang mempunyai gelar yang bagus, terus ketemu dari teman-teman yang S3, S2, kebanyakan dari dosen-dosen kayak gitu, relasi yang kuat karena kita juga dibimbing oleh KBRI Beijing kayak gitu juga. Jadi kita dapat feedback yang baik gitu antara kita semuanya kumpul menjadi organisasi lingkar pengajian Beijing. Dan harapannya untuk LPB ini semoga semakin religius, semakin kuat ukhuwahnya dan bertambah keimanannya ketika berada di Beijing yang minoritas Muslim kayak gitu.
Oh, oke. Kalau Bang Birul Eh, gimana? Senang nggak? Kalau dibilang seneng ya alhamdulillah seneng banget karena bertemu dengan teman-teman yang dari berbagai daerah di Indonesia dan berbagai macam pengalaman dan Mm-mm. juga bertukar pikiran juga pastinya seneng banget karena khususnya kita di Muslim itu ada beberapa background, ada beberapa yang ilmunya lebih, ada beberapa yang saling melengkapi lah istilahnya kita di Beijing ini keluarga gitu. Apalagi yang ada lingkar pengajian Beijing ini kita sering merangkul informasi terkait misalnya makanan halal dan masjid dan waktu sholat pun kita sedetail itu pun saling menginformasikan seperti itu. Jadi Susah ya cari eh, makanan halal di Beijing. kalau saya pribadi nggak begitu susah untuk saat ini karena mungkin ya pengalaman Hmm. atau ya sudah tinggal lama gitu. Intinya Oh, mungkin untuk teman-teman yang akan studi di Tiongkok atau yang mau ke Beijing tahun depan atau bulan depan bisa gabung di lingkar pengajian Beijing dan juga bisa kontak hubungi lingkar pengajian Beijing gitu. oh iya, cara kontaknya gimana tuh lingkar pengajian Beijing kalau misalkan ada teman-teman yang berminat? Gimana Mas Darman? Lewat apa? Lewat Instagram Oke, atau jadi WeChat? kita punya banyak media sosial ya, kayak Hmm? email, website, Instagram, Facebook, Twitter, semuanya aktif ya. Terus Hmm? kalau website kita ada www.lingkarpengajianbeijing.org. Nanti tahu tentang kondisi kita bagaimana, semuanya itu kegiatan-kegiatan kita ada di website kita. Terus untuk Hmm? di Instagram kita @lp_Beijing kayak gitu. Jangan lupa nanti untuk kegiatan kita podcast ini bisa di tag di Instagram kita @lp_Beijing. Terus untuk Facebook, Oke. Facebook tetap namanya Lingkar Pengajian Beijing dan Twitter yaitu di @lpbeijing kayak gitu. Terus untuk YouTube juga ada YouTube Lingkar Pengajian Hmm? Beijing. Kita bisa follow-followan. Oh, oke. Tadi kan dibilang ada organisasi-organisasi lain ya, selain lingkar pengajian Beijing. Itu apa ada wadahnya atau gimana? Mungkin Mas Narman bisa bantu ngejawab. Eh, Alhamdulillah mulai sekarang itu udah dibentuk namanya LKMIT. Hmm? Berawal LKMIT. dari keprihatinan kita karena kita hanya di Beijing saja yang aktif dan yang lainnya cuma sebagai komunitas-komunitas kecil kayak gitu, tidak ada support yang Oh, lebih dari KBRI. Akhirnya pada tahun 2019 di bulan Maret kita kita bentuk namanya Lintas Komunitas Muslim Indonesia Tiongkok. Yang sebelumnya kita udah ada komunikasi nih, komunikasi secara intens dengan komunitas-komunitas lain gitu. Kok ada permasalahan-permasalahan, problematika-problematika yang ada di kota-kota masing-masing kayak gitu kan. Akhirnya kita bentuklah pertama kecil-kecilan lintas komunitas Muslim. Tiba-tiba, oh ya udah kita resmikan aja di bulan-bulan Maret ini kita namanya Lintas Komunitas Muslim Indonesia Tiongkok yang disetujui oleh KBRI Beijing dan Bank Indonesia kayak gitu. Dan untuk aktivitas sampai sekarang pun kegiatan secara daring ya hmm. karena kita ada di berbagai kota jadi tidak bisa meet langsung, bertemu langsung. Akhirnya kita komunikasinya lewat Zoom atau VooV kayak gitu. Dan untuk kegiatan-kegiatannya kemarin tuh kegiatan tentang winter seperti winter course, summer course kayak gitu, kayak kepenulisan, terus nanti ada Arabic course kayak gitu, terus kegiatan pengajian, terus Ramadan festival kayak gitu. Jadi itu yang lingkupnya lebih luas lah dibanding yang ada di Beijing aja. Jadi kita lebih ke beberapa kota yang memang itu bisa muslimnya itu bisa semangat lagi, bisa tersebar syiar Islamnya kayak gitu. Jadi LKMIT ini Hmm? berawal dari apa tadi yang dibilang Mas Narman itu sebuah problematika dari masing-masing karena ya
Yang kelihatan tuh cuma lingkar pengajian Beijing ya kan, tapi yang organisasi yang masih ya istilahnya komunitas, mereka tuh pengen ikut gitu, pengen ikut kajian di KBRI, pengen ikut kegiatan keislaman seperti itu. Sehingga pada waktu 2019 kita mengadakan sebuah diskusi kecil-kecilan bagaimana kalau kita buat sebuah silaturahmi ke KBRI, kita akan mengundang semua organisasi atau komunitas-komunitas yang ada di kota lain untuk bersilaturahmi ke KBRI untuk mengadakan kajian bareng seperti itu supaya ada timbal balik gitu, ada silaturahmi kita tidak terputus seperti itu. Itu awal mula kita sebelum adanya LKMIT. Awal mulanya ada rencana-rencana sehingga terpilihlah LKMIT ini. Itu aja sih. Oh, oke. Nah, terus ini sebentar lah, ada event terdekat enggak lingkar pengajian Beijing ini? Mungkin Mbak Sinta bisa bantu jawab. Oh, kalau untuk acara ke depannya, Sinta kurang tahu pasti karena Sinta untuk LKMIT Sinta belum join gitu. Mungkin dari Mas Norman lebih paham. Bukan LKMIT, LPB, lingkar pengajian Beijing ya. Oh, kalau lingkar pengajian Beijing kita ke depannya itu udah mungkin sudah mau mulai merekrut anggota baru. Jadi kita juga lagi menyusun menyusun kegiatan-kegiatan di tahun ini apa saja yang kegiatan yang akan diselenggarakan. Mungkin untuk ke depannya itu lebih ke fokus untuk merekrut anggota-anggota baru dulu. Oh, oke. Terima kasih teman-teman buat waktunya. Terima kasih sudah berbagi pengalaman. Semoga sukses kuliahnya. Terus buat teman-teman, Muslim yang mau ke Beijing, ada rencana untuk studi ke Beijing, nggak usah sungkan untuk join lingkar pengajian Beijing. Linknya Intan taruh di deskripsi ya. Silakan dikepui, boleh tanya-tanya juga. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman. Sampai ketemu lagi juga. Terima kasih Mbak Intan. Sampai ketemu lagi di Indonesia ya Mbak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.